Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijul, NIM 210301502116, kelas PJKRG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Apa yang Anda pahami dari mata kuliah pengantar pendidikan? Yang saya pahami adalah manfaat mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami hakikat manusia dan mengembangkannya. Mahasiswa mampu mengetahui landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Mata kuliah pengantar pendidikan merupakan mata kuliah pengenalan awal tentang teori dan praksis pendidikan secara garis besar dan menyeluruh kepada para mahasiswa calon guru di fakultas. Fungsi dan tujuan dari pengantar pendidikan: membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Buku pengantar pendidikan ini memaparkan berbagai aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan diharapkan dapat memberikan pengantar kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan agar dapat memahami pendidikan dan memberikan gambaran umum tentang dunia pendidikan. Tujuan pengantar pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Mata kuliah ini meliputi kajian tentang hakikat manusia dan pengembangannya, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan, serta penerapannya, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, sistem pendidikan nasional. Buku pengantar pendidikan ini memaparkan berbagai aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan diharapkan dapat memberikan pengantar kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan agar dapat memahami pendidikan dan memberikan gambaran umum tentang dunia pendidikan. Adapun beberapa manfaat dari pengantar pendidikan yaitu: 1. Mampu memahami hakikat manusia dengan mengembangkannya. 2. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 3. Mahasiswa mampu mengetahui landasan dan asas-asas pendidikan serta menerapkannya. 4. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. 5. Mahasiswa mampu mengenal aliran-aliran pendidikan. 6. Mahasiswa mampu memahami permasalahan pendidikan. 7. Mahasiswa mampu memahami sistem pendidikan nasional. 8. Mahasiswa mampu memahami keterkaitan pendidikan dan pembangunan. Materi pokok pengantar pendidikan. 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia, dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Pengembangan dimensi hakikat manusia, sosok manusia Indonesia seutuhnya. 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. 2. Unsur-unsur pendidikan.
3. Pendidikan sebagai sistem. 3. Landasan pendidikan serta penerapannya. 1. Landasan filosofis atau esensialisme. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. 4. Landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. 6. Landasan hukum dan konstitusional. 4. Asas-asas pokok pendidikan Indonesia. 1. Asas Tut Wuri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. 5. Pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. 1. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. 2. Tri pusat pendidikan atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Pengaruh timbal balik antara tri pusat pendidikan terhadap pengembangan peserta didik. 6. Aliran-aliran pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik pendidikan, aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme. 2. Aliran pokok pendidikan di Indonesia, taman siswa. 7. Permasalahan pendidikan. 1. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. 2. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. 4. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. 8. Sistem pendidikan nasional. 1. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 2. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 9. Keterkaitan pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. 2. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dan kita juga dapat mengetahui teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran pengantar pendidikan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Teknologi yaitu HP dan laptop. Pemanfaatan teknologi untuk proses belajar mengajar dapat memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akan tetapi, di sisi lain pemanfaatan teknologi bisa menimbulkan hal yang negatif apabila salah digunakan. Dengan teknologi, guru atau dosen bisa menciptakan suasana belajar yang mengasihkan. Sekolah akan menjadi favorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah. Teknologi membuat siswa memiliki wawasan yang luas. Siswa yang menggunakan teknologi dengan benar akan memiliki pengetahuan yang luas. Adapun manfaat teknologi dalam bidang pendidikan yaitu 1. Menambah informasi. 2. Meningkatkan kemampuan belajar. 3. Memudahkan akses belajar. 4. Materi lebih menarik. 5. Meningkatkan minat belajar. Itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.